Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 8 Juni 2023, Pekan Biasa ke-9. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Tobit, bab 6 ayat 10-11, bab 7 ayat 1, ayat 6, ayat 8-13, dan bab 8 ayat 1 dan ayat 5-9. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang hukum yang paling utama dalam ajaran Kristus. Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Hukum manakah yang paling utama? Yesus menjawab ahli Taurat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bicara tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Siapa sih di antara kita yang tidak tahu? Secara teoritis, kita semua tahu. Mungkin juga kita telah menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Lalu, persoalannya di mana? Kalau kita mau merenungkan lebih jauh, persoalan terletak pada apakah perintah yang paling utama itu sudah dihayati dengan sungguh-sungguh, yakni mengasihi Allah dan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ketika kita mau menghayati secara konsekuen perintah yang paling utama, seperti yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kita pasti akan berjumpa dengan sekian banyak kekurangan dan kelemahan, kegagalan kita dalam mengasihi Allah dan juga dalam mengasihi sesama kita. Kita mungkin mengasihi Allah, tetapi belum dengan segenap hati kita, belum dengan segenap akal budi kita, belum dengan segenap jiwa kita, dan juga belum dengan segala kekuatan yang ada pada kita. Artinya, kasih kita kepada Allah betul belum total. Dan ini yang masih kurang. Sementara Allah sendiri telah mengasihi kita secara totaliter. Secara total. Dia mengasihi kita melalui Yesus putranya yang dia utus untuk menebus kita. Saudari dan saudara yang terkasih, mestinya kalau kita memahami sungguh-sungguh bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mencintai kita, lalu kemudian kita diminta untuk mengasihi Allah, maka kasih kita kepada Allah itu tidak pertama-tama bertujuan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi sebenarnya kalau kita diajak untuk mengasihi Allah, itu kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Artinya kita mengasihi Allah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Allah setelah kita mengungkapkan, kita menyatakan cinta kasih kita kepada Allah.
Saudari dan saudara yang terkasih. Poin penting yang kedua dari bacaan Injil hari ini adalah ketika Yesus berkata kepada ahli Taurat itu yang telah menjawab semacam menegaskan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Ahli Taurat itu hanya karena mampu atau mengetahui kasih Allah, kasih yang paling utama. Dan hanya karena mengetahui secara baik, Yesus sudah katakan, engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Artinya apa untuk kita? Kita diminta untuk pertama-tama mendalami semua ajaran dengan baik. Kita mesti memahami dengan baik semua kekristenan. Semua hal yang berhubungan dengan keimanan kita, kekatolikan kita. Kalau kita sudah mampu mengetahuinya, terinspirasi dari bacaan Injil hari ini, kita sudah tidak jauh dari kerajaan Allah. Kita mengetahui saja, kita sudah dikatakan tidak jauh dari kerajaan Allah. Apalagi kalau kita menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menghayati semua yang kita ketahui itu dengan baik dalam keseharian kita, pasti kita berada atau kita memiliki kerajaan Allah itu. Kita memiliki kerajaan surga itu. Atau kita ada dalam kerajaan surga itu. Saudari dan saudara yang terkasih. Jauh sebelum kita diminta sebagai manusia untuk mengasihi Allah. Dan untuk mengasihi sesama. Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Dan itu kita pahami. Jauh sebelum kita diminta untuk mengasihi Allah, Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Kalau kita memahami bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita, mungkin pertanyaan berikutnya, seperti apa sih Allah mengasihi dan mencintai kita? Bacaan pertama hari ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana Allah mengasihi dan mencintai manusia, mencintai dan mengasihi kita. Allah mengasihi dan mencintai tokoh-tokoh yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Bahkan bacaan pertama hari-hari sebelumnya ketika berbicara tentang Tobit yang mengalami kebutaan dan Sarah yang mengalami penderitaan karena fitnah dari pelayannya. Allah mengasihi dan mencintai mereka dengan menyembuhkan mereka. Tobit disembuhkan dari kebutaannya melalui Rafael. Demikian juga Sarah. Dan dalam bacaan pertama hari ini, kita melihat bagaimana proses Allah menyatakan cintanya, kasihnya kepada Sarah yang sebelumnya merasa terhina karena dihina, difitnah oleh pelayannya. Dan kemudian Allah menyatakan cinta dan kasihnya kepada Tobit melalui anaknya Tobia. Tobia bersama dengan Rafael utusan Allah berjalan menuju rumah Raguel, ayah dari Sarah. Dan Allah memperlancar semua perjalanan mereka dan tujuan perjalanan mereka. Sampai pada akhirnya Sarah dipercayakan oleh ayahnya Raguel kepada Tobia, anak Tobit, untuk diambil menjadi istrinya. Dan itu semua berjalan lancar sesuai dengan hukum Musa
dengan hukum Taurat. Apa yang mau dikatakan dalam bacaan pertama hari ini? Sekali lagi, Allah mengasihi manusia, secara khusus Tobia dan Sarah, atau Tobit dan Raguel, yang merupakan orang tua dari Tobia dan orang tua dari Sarah, Tobit dan Raguel, dengan mendampingi, menyertai mereka dalam proses Tobia melamar Sarah. Itu keseharian, itu hal yang biasa, dan di dalam keseharian seperti itulah, dalam proses yang biasa itulah, Allah menyatakan kasih-Nya kepada Tobit dan Tobia dan Raguel serta Sarah melalui Rafael. Saudari dan saudara yang terkasih, poin kedua yang disampaikan dalam bacaan pertama, hal yang penting yang patut digarisbawahi juga, dan itu dinyatakan atau diungkapkan dalam bagian terakhir sesudah Tobia dan Sarah resmi menjadi suami istri. Sebelum mereka tidur, sebagai suami istri, mereka berdoa bersama kepada Allah, mensyukuri apa yang telah mereka terima, bahwa anugerah keduanya menjadi suami istri. Itu doa keluarga, doa sebagai suami dan istri. Lalu apa relevansinya dengan kehidupan kita melalui atau terinspirasi dari bacaan pertama hari ini? Dua sekurang-kurangnya menurut permenungan saya. Yang pertama, Allah selalu mencintai manusia. Allah selalu mencintai kita dengan cara yang sangat biasa dan alami dalam keseharian kita. Terkadang kita kurang menyadari bahwa dalam keseharian, dalam hal-hal yang biasa, itu sebenarnya Allah menyatakan cintanya, kasih sayangnya kepada kita. Tetapi banyak orang tidak menyadari. Karena banyak orang mempunyai pemikiran dan pendapat yang menurut hemat saya keliru. Yakni, kalau Allah mencintai mereka, mesti Allah nyatakan dalam peristiwa-peristiwa yang sensasional, yang luar biasa. Melalui bacaan pertama hari ini, kita semua diingatkan, Allah mengasihi dan mencintai kita melalui keseharian kita, hal-hal yang sederhana yang kita lewati sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu penting dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas. Doa keluarga, doa dalam komunitas. Sarah dan Tobia secara bersama-sama sebagai suami istri berdoa. Itu doa keluarga. Pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah ada doa keluarga dalam keluarga kita masing-masing? Apakah ada doa komunitas dalam komunitas kita masing-masing? Saudari dan saudara yang terkasih. Banyak kali dalam keluarga Kristiani pada umumnya, atau secara khusus dalam keluarga Katolik, orang sering mengabaikan doa keluarga. Iya toh? Syukur kalau ada keluarga-keluarga yang memperhatikan doa keluarga. Semoga bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini memberikan inspirasi baru bagi kita dan semangat baru, dorongan baru. Supaya kita pertama mencintai Allah sungguh dengan semua yang ada pada kita. Dengan seluruh hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Dan ingat, Tuhan biasa dan sudah biasa mencintai kita jauh sebelum kita mencintai Dia. Tuhan memang mencintai kita melalui cara-cara yang alami, yang biasa,
yang setiap hari kita hadapi. Tuhan memberkati.